Halo guys, halo semuanya. Kita ketemu lagi di video terbaru dari Pundit 154. Seperti biasa kita akan membahas serba-serbi tentang Fantasy Premier League atau biasa juga disebut FPL. Nah, kalau untuk episode kali ini tidak akan aku upload ke podcast Spotify karena untuk episode sekarang sifatnya hanya after game show dan kita akan review dari squad rekomendasi Pundit di episode perdana atau episode sebelumnya. Nah, untuk yang bergabung dan lihat video ini, silahkan lihat video yang sebelumnya. Kalau untuk lihat kontennya seperti apa, kemudian squad rekomendasi seperti apa, dan bagi yang mampir ke channel YouTube ini, tidak usah di-like dan jangan di-subscribe, atau jangan juga dinyalakan notifikasinya, cukup ditonton saja videonya, dan kemudian taruh komen di situ. Karena komen di situ akan jadi feedback yang sangat berharga buat kita untuk improve podcast ini ke depannya. Oke, sebelum kita masuk ke reviewnya nih guys, aku akan say thank you dulu atau ucapkan terima kasih dulu. Yang pertama untuk Bro Imam Safingi, PL05 yang sudah mendesain logo Liga 154 ini keren banget di logonya bro. Thank you banget udah support kita dengan desain logo ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa kolaborasi lagi Bro Imam untuk mendesain logo menyambut Piala Dunia Qatar 2022. Thank you banget bro. Nah yang kemudian selanjutnya adalah aku ingin terima kasih kepada Om Agung Dorojatun, PL 2001, yang sudah support FPL nih. Supportnya adalah dengan cara bikin kontes di 5 game week awal untuk kirim MUK bagi juara atau poin tertinggi dari tim tiap game week-nya. Nah, di sini MUK-nya udah nyampe nih Om. MUK-nya keren banget. Mungkin agak ngedur ya kalau di settingan videonya. Tapi intinya ini MUK-nya dengan warna dasar marun, perpaduan dengan putih ini. Marun ini adalah warna khas yang PL banget. Kemudian di sini ada tulisannya winner GW2, nama timnya ada di sini, nama tim aku kurang obat. Kemudian seasonnya dari tulis 2021, 2022, ada logo Liga 154-nya juga. Keren banget Om, thank you buat supportnya. Mungkin kalau misalnya ada ke depan bisa dibikin kontes dan untuk support lagi. Thank you banget ya Om, Hanupis, hatur nuhun pisan. Terima kasih untuk Bro Imam sekali lagi dan terima kasih untuk Om Agung sekali lagi. Nah, kita masuk review squadnya nih guys. Oke, sedikit recap dari episode sebelumnya. Jadi di episode perdana itu kita ada mengundang 2 orang pundit. Yang pertama itu adalah Om Lufiandi, nama timnya Lawon. Kemudian satu lagi adalah Om Hoirul Rizal atau Om Irul, sapaan akrabnya biasa juga dipanggil Perkutut Liar, nama timnya Perkutut Liar. Nah, ini dua-duanya dari PL 90-an. Thank you banget 2 Om udah datang di episode podcast yang pertama. Nah, sebagai gambaran, di game week sebelumnya itu game week 6, itu Om Lufiandi itu masih di peringkat 1 untuk Liga FPL 154. Keren banget Om, pertahankan. Kemudian berhasil juga masuk di 10 besar Liga FPL Alumni ITB. Kita turut bangga Om, pertahankan prestasinya. Nah, kemudian yang kedua adalah Om Irul. Om Irul ini juga kalau bahasa Jawa bilangnya delalahnya, kebetulannya di game week 6 ini dia jadi juara. Dengan poin tertinggi di game week 6, Om Irul itu berhasil mengumpulkan 68 poin totalnya. Jadi peringkatnya udah lumayan banyak naik nih Om Irul dari minggu ke minggu, dari game week ke game week. Selamat Om, pertahankan terus, mudah-mudahan bisa nanti masuk ke 10 besar. Nah, kita masuk ke squad-nya sendiri. Nah, di sini ada squad value. Squad value-nya di sini adalah kita menghitung nilai dari harga market squad yang game week 6 yang kita rekomendasikan, tapi ini harganya kita appraise atau kita update dengan harga dalam game week ini, harga market game week ini. Jadi intinya ada beberapa pemain yang harganya sudah naik, ada pemain yang mungkin turun. Nah, itu kita gabungkan value-nya itu menjadi mendapatkan total 81,2 pound. Nah, nilai ini adalah hanya nilai untuk pemain-pemain yang berada di line up. Artinya kita tidak menghitung untuk pemain yang ada di substitusi atau cadangan. Jadi kalau misalnya rata-rata FPL pemain 4 orang pemain cadangan. Jadi 3 orang pemain outfield dan 1 orang kiper. Nah, oke.
kemudian sedikit gambaran dari minggu lalu itu formasi yang diusung oleh dua pundit ini adalah formasi 4-4-2 dengan nama-nama pemain yang sudah bisa dibaca di tampilannya. Nah, nanti kita akan masuk reviewnya dengan style seperti ini, guys. Mungkin kalau misalnya ada yang pernah ingat, dulu ada pengumuman di radio ya, tentang harga sembako misalnya. Hari ini harga cabai 1 kilo 1.500, harga bawang. Nah, kira-kira stylenya seperti itu. Nah, nanti ini aku akan coba untuk reviewnya, menyebutkan nama pemainnya, klubnya, dan kemudian angkanya dengan style seperti itu. Oke guys, let's get started. Kita mulai bareng-bareng. Oke, untuk skenario pertama, Ronaldo kapten. Dengan squad value 81,2 pound, formasi yang diusung 4-4-2. Kita mulai dari penjaga gawang. Sa, tim Wolverhampton Wanderers, mengumpulkan angka 14. Pemain bertahan. Alonso, klub Chelsea, mengumpulkan angka 1. Pemain bertahan selanjutnya, Joel Matip, klub Liverpool, mengumpulkan angka 1. Pemain berikutnya, Kieran Tierney, klub Arsenal, mengumpulkan angka 2. Pemain berikutnya, Trent Alexander-Arnold, TAA, membukukan poin 1. Kita beralih ke pemain gelandang atau midfielder. Mohamed Salah, tim Liverpool, mengumpulkan poin 7. Demarai Gray, tim Everton, mengumpulkan poin 6. Pemain selanjutnya dari gelandang Watford City, Ismaila Sarr, mengumpulkan poin 9. Pemain gelandang yang terakhir, Diogo Jota, tim Liverpool, mengumpulkan poin 7. Untuk penyerang, sebagai kapten, Cristiano Ronaldo, tim Manchester United, mengumpulkan poin 4. Perkalian 2 sebagai kapten. Dan yang terakhir, sebagai pemain penyerang, Michail Antonio, klub West Ham United, dengan poin 8. Sehingga total poin dengan mengkaptenkan Ronaldo adalah 60. Nah, jadi gitu guys. Kita ada 2 skenario dari rekomendasi pundit kita dengan tim yang sama, line up yang sama, tapi kita mengkaptenkan 2 orang yang berbeda. Jadi di skenario pertama ini kita mengkaptenkan Ronaldo dan total poin yang didapatkan dari tim ini adalah 60. Nanti di tim kedua yang kita kaptenkan adalah Mohamed Salah dari Liverpool. Nah, nanti kita lihat total poin yang didapatkan itu berapa. Oke guys, kita langsung masuk ke skenario kedua, skenario selanjutnya. Skenario kedua, Salah kapten. Squad value 81,2 pound. Formasi 4-4-2. Penjaga gawang, Sa, klub Wolverhampton Wanderers, mengumpulkan poin 14. Pemain bertahan, Alonso, klub Chelsea, mengumpulkan poin 1. Joel Matip, klub Liverpool, mengumpulkan poin 1. Pemain bertahan selanjutnya, Kieran Tierney, tim Arsenal, mengumpulkan poin 2. Pemain bertahan yang terakhir, TAA, Trent Alexander-Arnold, mengumpulkan poin 1. Kita beralih ke gelandang, midfielder. Salah sebagai kapten, klub Liverpool, dengan total poin 14. Perkalian 2 sebagai kapten. Demarai Gray, tim Everton, mengumpulkan poin 6. Ismaila Sarr, tim Watford City, mengumpulkan poin 9. Pemain gelandang yang terakhir, Diogo Jota, tim Liverpool, mengumpulkan poin 7. Sebagai penyerang,
Cristiano Ronaldo mengumpulkan poin 2. Pemain penyerang yang terakhir, Michail Antonio, tim West Ham United, mengumpulkan poin 8. Total poin yang dikumpulkan oleh tim dengan Kapten Muhammad Salah adalah 65. Nah, jadi itu guys, rekapnya dari dua tim ini dengan skenario berbeda. Ada kaptennya Ronaldo, ada Salah kapten. Nah, kalau dilihat dari poin ini sebenarnya cukup menggembirakan sih poin ini. Walaupun sebenarnya kurang mengecewakan sih poinnya dari dua skenario ini. Karena rata-rata di game week ini itu ada sekitar, aku agak lupa, kalau nggak salah sih sekitar 30-an. Nah, untuk tim ini cukup cukup baik performanya karena di FPL sendiri itu tim tertinggi Om Irul itu poinnya 68. Nah, kita bisa dapat di sini poinnya 60 dan 65. Jadi ya lumayan cuan nih guys untuk evaluasi dari FPL ini. Jadi tim ini bisa dikatakan punya kontribusi yang cukup besar untuk dari poinnya sendiri. Nah, kemudian untuk segmen selanjutnya, ini akan kita umumkan walaupun tadi aku udah sempat bilang ya, eee, ini sudah ketahuan lah siapa pemenang game week 6 dari Liga FPL yaitu Om Irul. Nah, tapi nanti officially nanti akan kita umumkan. Kalau kita kembali review dan berkaca dari rekomendasi yang diberikan, sebenarnya cukup lumayan sih kalau poin 65 atau 60 ini, karena ada beberapa manajer yang agak suffer ternyata di game week ini. Perolehan angkanya tidak terlalu melaju seperti biasanya karena ada beberapa hal yang ternyata kita salah prediksi. Nah, jadi untuk game week yang bagi beberapa manajer ini cukup kritis dan bikin mereka suffer, dengan rekomendasi Pundit ini sebenarnya kita masih bisa, memperoleh poin di atas rata-rata, bahkan mungkin ini sedikit di atas mediannya dari range-nya yang dicapai oleh atau yang poin yang dikumpulkan oleh semua manajer seluruh dunia pada game week 6 ini. Oke, sekarang announcement nih. Untuk pemenang game week 6, selamat Om Irul, perkutut liar dengan total poin 68. Keren banget Om, pertahankan mudah-mudahan game week 7 tetap bisa naik peringkatnya. Om Irul ini kita sekali lagi terima kasih karena sudah menyempatkan diri sebagai pundit di episode FPL sebelumnya. Oke, itu aja guys. Terima kasih sudah join di channel ini. Jangan lupa nanti deadline untuk game week 7 ada di hari Sabtu jam 17.00 dan jangan lupa nanti malam kita akan ada episode kedua dari podcast 154 featuring dua orang pundit yang masih sangat muda. Jadi dari PL07 yaitu Syekh Qatar dan satu lagi adalah Ibam. Nah, kalau ingin tahu lebih banyak mengenai Ibam dan Syekh Qatar, nanti jangan lupa ikuti live streaming dan nanti silakan download podcastnya di Spotify dan juga lihat videonya di YouTube. Oke, thank you semua. Have a great day, stay safe, tetap jaga protokol kesehatan semuanya. Bye-bye. Thank you bagi yang sudah watch.